Pagi, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Oke, semua yang diciptakan ada tujuan. Rumah ini diciptakan untuk ditinggali. Kendaraan diciptakan untuk dikendarai. Baju dijahit untuk kita pakai. Begitu juga manusia diciptakan pasti ada tujuan. Tapi tidak banyak orang yang memikirkan apa tujuan kehidupan kita. Kita hanya tahu tujuan mobil adalah untuk kita kendarai, tujuan rumah untuk kita tinggali, tetapi proses tujuan penciptaan Anda untuk apa? Tidak banyak kita mau memikirkan. Ini yang penting supaya kita bisa memiliki semangat, supaya kita menjadi unstoppable, agar kita punya makna atau meaning, sehingga kita punya purpose atau tujuan sejati. Awalnya saya juga tidak tahu sebenarnya apa gitu. Saya menjadi seorang dosen berprofesi lebih kurang 7 tahun sebagai pegawai negeri dari tahun 1988 lah saat itu. Dan kemudian saya merasa rasanya setelah 7 tahun ini kok kurang gitu. Saya mikir bahwa hidup itu bukan hanya untuk makan atau untuk sekedar dapat pensiun. Saya kira hidup adalah untuk jadi orang kaya gitu. Dan lalu saya berhenti jadi dosen dan saya mulailah menjadi pedagang celana jeans, memberanikan diri hanya dengan satu toko. Cita-cita saya sangat sederhana, cukup Rp50.000 sehari, saya rasanya sudah jadi orang kaya. Tapi begitu itu saya dapat, ternyata cuma Rp50.000 sehari, saya ingin Rp500.000 sehari. Lalu naiklah 2 toko, 3 toko. Itu juga masih belum cukup, sampai 7 toko, saya ingin 5 juta sehari. Itu tidak cukup, saya jadi penjual handphone pertama di Bali. Ribuan handphone saya jual. Tapi saat itu pun kalau duit so what gitu loh. Apa yang kurang? Saya harus eksis. Dan akhirnya di usia muda saya beli mobil-mobil mewah yang saat itu orang belum miliki. Dan dengan gagah saya tunjukkan rasanya saya eksis. Saya mencari pujian kesana sini, hobinya silaturahim. Tujuannya hanyalah untuk memamerkan diri. Akhirnya apa yang terjadi di tahun 1998, semuanya rontok, semuanya habis. Di situ saya mulai merenung, saya berpikir dalam, sebenarnya hidup itu apa? Tujuan hidup itu untuk apa? 3 pertanyaan yang selama ini saya tidak menjawab. Siapa saya, di mana saya, mau kemana saya? Dalam perenungan itu saya menulis buku namanya ASQ. Dalam perenungan itu pagi, siang, sore, malam, saya mencari jawaban untuk apa saya hidup di muka bumi. Alhamdulillah, saya menemukan passion saya menemukan misi kehidupan saya, dan saya menemukan untuk apa saya hidup di muka bumi. Lalu saya tentukan misi hidup saya, bahwa saya ingin menjadi seorang pembicara yang bisa menginspirasi dunia. Dan saya ingin menciptakan sebuah dunia di mana manusia-manusianya hidup secara seimbang. Bukan hanya mengandalkan otak, tetapi punya keseimbangan jiwa dan hati. Maka lahirlah buku ASQ. Dari situ saya mulai memberikan kontribusi, dan akhirnya dengan segala kerendahan hati, malah yang jadi Menara 165 bisa berdiri. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, jarang sekali kita mau memikirkan tentang tujuan hidup kita sebenarnya. Mereka, para orang-orang yang berhasil dan jaya adalah mereka yang pernah mau meluangkan waktu untuk memikirkan sebenarnya apa misi kehidupan dia yang sesungguhnya. Apabila itu sudah ditemukan, maka langkah kedua, dia harus mampu menemukan apa yang paling disukai olehnya. Kalau itu sudah ditemukan, maka dia pun harus mampu menentukan apa kelebihannya. Contoh, saya menyukai mengajar. Saya menyukai berkontribusi memberi ilmu, dibayar atau tidak dibayar. Dan saya memiliki kelebihan selalu tersenyum positif. Kemudian saya ingin dunia yang seimbang antara otak, jiwa, dan hati, atau IQ, EQ, dan SQ. Maka disitulah saya menemukan misi dan visi saya secara pribadi. Baru di situ saya mulai melangkah. Nah, inilah yang harus juga Anda temukan, yaitu passion dalam diri Anda. Semangat dan energi, serta dunia seperti apa yang Anda inginkan.
Kalau Anda sudah memiliki ini, barulah kita menentukan Anda ingin menjadi apa. Barulah kita tentukan Anda mau kemana. Barulah Anda tentukan dunia apa yang Anda inginkan. Barulah Anda tentukan saat ini di mana dan ke depan mau kemana. Nah, dengan cara seperti ini kita sadarlah bahwa sesungguhnya hidup bukan sekedar untuk mencari makan seperti yang selama ini diajarkan dan kita perkirakan. Makan hanyalah alat untuk sebuah misi kehidupan. Mobil, kendaraan hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Tapi banyak orang berhenti dengan pengumpulan alat untuk makan. Akhirnya dia tersesat di dalam kekayaan. Ada yang tersesat di dalam eksistensi diri, berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Padahal itu semuanya hanyalah alat. Ibarat mobil, itu hanyalah ban, itu hanyalah kaca spion yang tidak perlu diagung-agungkan. Karena semua manusia diciptakan dengan satu tujuan. Dan tujuan itu sudah tertuliskan di dalam jiwamu. Pertanyaannya adalah, maukah engkau meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan sebelum memasuki tahun 2021 agar engkau tahu sebenarnya engkau itu siapa, engkau itu di mana, dan engkau itu mau kemana. Jangan terjebak kepada keinginan-keinginan yang hanya sebatas duniawi. Jabatan yang tinggi itu alat. Rumah yang bagus itu alat. Bahkan termasuk keluarga yang baik itu juga alat untuk tujuan mencapai misi kehidupan sebagai seorang hamba di muka bumi. Semoga tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh kejayaan, tahun yang penuh kegemilangan. Meskipun di luar sana pandemi, tapi Anda harus mampu menemukan siapa diri Anda, di mana diri Anda, dan mau kemana Anda. Selamat berjuang. Pagi.